Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Pengen tahu apa kata Allah? Ente pengen tahu apa? Pengen ngerti apa? Semuanya ada di Allah Jalla Jalaluh. Dan dia pakai kosakata Maha Guru di surat yang pertama, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Maha Guru. Di antara terjemahannya bukan cuma Tuhan doang semesta alam, bukan. Aku bisa punya ilmu begini gimana ya? Ternyata setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan karena saya dari maghrib sampai isya ngaji, maghrib isya ngaji, maghrib isya ngaji, dari umur segini sampai segini. 92 saya baru berhenti tuh. Dari kecil tuh, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya, maghrib isya. Dari kecil sampai tahun 92 baru keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Doni ini guru saya. Jadi wajib saya datang ke sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asli saya tempat nanyanya ke beliau. Ada apa saya nanya beliau. Saya lagi butuh sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan. Saya minta beliau nulisin syair buat saya. Ditulisin ke dia, girang hati. Apalagi udah dibawain cincin. Cuman cincin gak ada yang mutu, diminta mulu sama orang kan. Ya Doni dan keluarga besar, dengan izin Allah mudah-mudahan barokah semuanya. Kanan kiri, orang tua juga ke atas hingga Nabi Adam dan turunan serta keluarga hingga akhir zaman, semuanya barokah insya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang hadir, yang belum sampai ke tanah suci, sampai ke tanah suci. Nggak ada yang susah hidupnya, senantiasa disenangin sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nggak punya duit, semuanya banyak duit nih. Beres sudah, ntar dikasih tahu ilmunya. Amin. Buat para ustadz, ustadzah, qori-qoriah, dan semua teman-teman yang pada main maulid, masya Allah. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa main di Darul Quran. Ini tepukannya beda ini, hebat ini. Ibu-ibu jamaah majelis taklim, ibu-ibu ketua-ketua majelis taklim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pada senang-senang juga hatinya. Anak turunan pada soleh-solehah. Enggak ada yang enggak nikah, semuanya nikah. Dan enggak ada yang enggak punya anak, semuanya punya anak. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya demen banget sama temanya. Bisa dibacain lagi nggak temanya? Mana yang tadi? Apa temanya? Oh, ini di belakang ada nih. Resmian klinik belajar An-Nasyir. Membangun peradaban ilmu adalah merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saya mau ngasih tahu betapa gampangnya dapat ilmu. Bener-bener gampang. Dan gurunya bukan sembarang guru, yang punya alam ini gurunya. Gila gak? Subhanallah, ajib. Yang punya alam ini bersedia menjadi guru dan dia udah tawarin. Dia yang nawarin. Jalur sekolah lama, jalur nyantren biar gimana lama. Cuman sekolah menyantren, kalau dia ada di sekolahan Islam, apalagi di pesantren, ilmu ini nyampe ke dia, memungkinkan dia dapat apa yang saya kata, bahwa mendapatkan ilmu
itu segampang-gampangnya. Mendapatkan ilmu semudah-mudahnya. Mendapatkan ilmu insya Allah juga secepat-cepatnya. Saya aja nih yang banyak maksiatnya, banyak bodohnya jadi orang, banyak belagunya, banyak tengilnya, banyak kurangnya. Kasih saya gambar kertas kosong, saya bisa bangunin hotel. Ilmunya 11-12, amin lulusan pada sekolah arsitek, insinyur. Saya pikir-pikir, siapa saya? Cuma ketika saya pikir-pikir siapa saya, tahadus bin ni'mah, karena saya disuruh ngajar, maka saya ngajar. Kalau mau tahu siapa saya, sebelum subuh kita ngaji. Jagain kita punya hafalan sejus setengah, nulis-nulis, nyatet-nyatet, ngapalin Quran balik sama nomor ayat. Ini udah sampai Al-Maidah. Dulu tahun 2003 kita bilang hafal ayat gampang sama nomornya. Bisa baca acak, bisa baca mujuk, maju, mundur, genap, ganjil. Lah kita yang punya teori kalah sama murid-murid kita. Di Jogja 1000 lebih anak murid kita hafal Quran sama nomor ayatnya. Nah saya ketika dia, siapa saya ya yang bisa ngerti tentang future ekonomi, bakal datang dunia digital. Pak, nggak sembarangan loh. Kita ngomong nih untuk kita punya pride, untuk kita punya izzah, kita punya muruah, pride and proud. Lu bakalan nggak ada yang bisa pakai bulak beli, angsur-angsur, bayar-bayar kalau nggak ada gerakan kita zaman dulu. Kita udah nyium gitu. Ntar orang bayar-bayar udah tinggal pakai handphone. Zaman dulu, dari mana judulnya? Ternyata ulama-ulama zaman dulu, dia tinggal duduk doang bangun malam, tinggal duduk doang sholat pagi, duha namanya, tinggal jagain sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, menutup dirinya dari ghibah, nggak ngomongin orang, nggak ngeliat yang macam-macam. Allah turun ngajarin dia. Makanya muncullah Jabir bin Hayyan. Edmund dia kata, siapa itu namanya? Dalton yang nemuin V 57 VA apa VE? Ilmu besi. Kita anak sekolahan kalau ditanya siapa? Dalton dia kata. Bukan, Dalton dari mana? Dalton dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi. Ternyata ketemunya Jabir bin Hayyan. Ini Allah yang ngajarin. Kita saya mau cerita tentang buyut saya, Guru Mansur. Lah, anak balik, anak kampung sawah. Tahun 18-an, 18 setengah sama 18-an akhir, anak kampung sawah. Jangan kayak sekarang ngelihatnya. Ada stasiun kota, ada Beos, ada Roxy. Zaman dulu abad 18. Ini anak-anak kampung. Tinggal di empang. Ketemunya sama pohon-pohon yang ada jinnya semua. Pohon jengkol segede-gede pohon jengkol, pohon pete segede-gede pohon pete. Zaman dulu yang namanya trembesi di Jakarta, lihat aja sono Taman Suropati. Taman Suropati sono, itulah wajah Jakarta abad 18-19. Nah ini ada anak kampung sawah namanya Guru Mansur. Dia pergi ngaji sama Tuan Guru Haji Abdul Hamid, sama kakeknya Damiri, sama tuan-tuan guru di Jakarta pada abad 18-an. Kemudian berangkat ke Mekah. Buat apa? Buat ngaji. Lah ngapa coba? Anak kampung Betawi, kampung sawah Jembatan 5 bisa jago yang namanya ilmu yang saya nih buyutnya. Taunya nih Guru Mansur jagoan ilmu falak. Ternyata profesor di KIF University loh. Ibu-ibu mungkin baru dengar tuh KIF University di mana. Alhamdulillah karena perang Ukraina kita jadi paham. Oh, KIF University di Ukraina. Lah orang jauh di Eropa sono menggelari Guru Mansur ahli trigonometri abad 18. Lah kita buyutnya baru ngerti ketika ada satu manuskrip terbitan dari UIN Bandung kerjasama sama kerajaan Malaysia mengupas bahwa Guru Mansur ahli trigonometri. Ini saya buyutnya nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak nge-googling tuh trigonometri apaan?
Orang telanjang matanya bisa ngelihat garis lurus konjungsi antara matahari, bulan sama bintang. Nggak pakai yang namanya teropong di Lembang, nggak pakai yang namanya di planetarium. Dia bisa ngitung pakai tulisan tangan dia doang kapan terjadinya gerhana matahari, kapan terjadinya gerhana bulan. Kok bisa kayak begitu? Judulnya karena Allah ngajarin dia. Satu bait ayat, enggak satu halaman 282. Itu ada di paling bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Cukup buat kita. Lu bertakwa aja, ntar diajarin sama Allah. Tadi saya bilang kita bandel-bandel dikit aja masih bisa bikin kue. Siapa yang ngajarin kita bikin kue? Emang judulnya yang ngajarin si fulan, tapi siapa yang nyuruh? Kita kerjaannya ngomongin orang aja masih diajarin bikin bakso. Gara-gara bikin bakso kita bisa hidup. Segitu kita banyak dosanya sama tetangga, sama saudara, masih ada yang ngajarin kita. Ada yang belajar ngejahit padahal di doraka sama orang tuanya. Segitunya doraka, dia masih bisa ngejahit. Siapa yang ngajarin ngejahit? Yang ngajarin ngejahit Allah. Ada yang bisa jadi pengusaha, ada yang bisa jadi pekerja. Jadi apa? Bagaimana kalau dia bening sebening-beningnya? Bagaimana kalau dia pure sepure-purenya? Jadilah misalkan siapa dia? Misalkan yang bikin Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Mawardi. Kita bisa tahu trias politika. Hari ini ada trias politika. Yudikatif, legislatif, sama satu lagi apa? Hah? Eksekutif. Nanti tambah lagi nih, konstitutif, MK. 4 berarti bukan trias. Ada satu lagi. Dari mana orang pada belajar? Oh, sistem kerajaan seperti ini. Oh, sistem kemudian apa lagi tuh? Sistem pemerintahan begini. Ala-alanya Inggris Raya, begini, sampai ke Indonesia. Kita taunya dari mana judulnya? Ternyata zaman dulu ada ulama namanya Al-Mawardi. Bikin kita kecil. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Itu yang kemudian diproduksi sampai akhirnya jadilah ilmu tata pemerintahan, ilmu tata negara. Banyak nih di dunia sosiologi misalnya. Di dunia sosiologi kita mengenal siapa? Ada Max Weber. Mentok tuh. Siapa lagi tuh? Ahli ekonomi 2 abad 17-an. Ternyata abad 13-an. Ada Ibnu Khaldun. Nama aslinya Khalid. Tapi karena dia Andalusia, dia juga Maghribi, suka nambah jadilah dia Khaldun. Nulis apa coba? Mending yang diambil yang gede-gedenya. Enggak, dia nulis 2 kitab gede. Mungkin Jidoni juga lupa, tapi karena dia sama Kiai, diinget. Kalau nggak inget, googling aja. Bantuin gua googling. 2 kitab yang ditulis sama Ibnu Khaldun. Tapi yang dikenang oleh masyarakat Eropa, yang dikenang oleh masyarakat Barat, bukan 2 kitab itunya, tapi muqaddimah kecilnya. Muqaddimatun Ibnu Khaldun. Muqaddimah itulah yang kemudian menjadi ilmu sosiologi yang hari ini dipelajari di seluruh fakultas yang ada ilmu sosiologinya, termasuk di Indonesia. UI, UGM, ITS, UTS, UAS. Kalau UTS ketemunya UAS ya. ITS, UIN, apa segala macam. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau dia bening sebening-beningnya, ilmunya kasar, dibuka sama Allah. Terus ilmu musyahadahnya gimana? Ilmu asli yang realitinya gimana? Oh, Guru Mansur rupanya ketika dia berangkat ke Tanah Suci, itulah tahun dimana titik temu. Ada satu garis, saya baca tuh di buku yang ditulis bukan oleh saya nggak mesen apa-apa, saya baru baca, saya lupa mau bawa buat di Kiai Doni. Rupanya tahun dimana Guru Mansur itu belajar, ada satu garis sanad ilmu Ulugh Bek, cucunya Raja Mongol yang ngehancurin Baghdad. Tapi 200 tahun kemudian lahir nih Ulugh Bek yang menjadi jenderalnya Islam. Ternyata Guru Mansur
Ini salah satu ulama Betawi dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia berangkat ke tanah suci, tahun itu di mana kemudian ada serombongan ilmuwan yang bergaris lurus sanad kepada Ulugh Bek, yang di istilahnya ya dikhidmatin sama nih bocah dari tanah Betawi. Pertemuan beliau dengan ulama-ulama sejagat, ahli perbintangan, ahli astronomi, itulah dia kehendak Allah. Apa kata Allah? Wattaqullah. Mansur, begitu dia ngomong sama guru Mansur, buyut saya, kamu bertakwa aja, nanti aku bikin titik koordinat di mana kamu nanti tahu segala-galanya. Wa yu'allimukumullah. Saya baru tahu loh, ada tulisan tangan guru Mansur kok ahli matematika, ahli fisika, ahli sains di 19 awal yang dia tulis kepada gurunya di Mesir. Kalau kayak kita sekarang WhatsApp-an. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Lalu sekarang kita lihat diri kita, bagaimana diri kita mencapai kesempurnaan peradaban. Jangan disebut peradaban, cuman juara kelas aja kita jauh. Bagaimana peradaban? Melahirkan A, B, C, dan D. Orang boleh Elon Musk, siapa ya? Facebook tuh siapa? Microsoft tuh siapa? Bill Gates, Mark Zuckerberg, boleh dia. Tapi kalau kagak ada aljabar, kagak ada al-khawarizm, kagak ada yang bikin tuh nol, mana? Nah sekarang kita bagaimana ceritanya? Coba ente jadi ahli tirakat, masih muda, masih kecil lo jadi ahli tirakat. Allah nanti bikin lu tahu-tahu bisa nemuin jagung yang bisa bikin wajah ibu-ibu cakep. Semua dari Allah itu. Itu baru satu ayat yang saya kutip. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan banyak ayat yang seperti ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bener Bu, udah kata Allah apa? Udah ngaji aja. Nih, sono sholat yang benar. Kalau ngaji doang bagaimana pintarnya? Allah datang bikin lu pintar. Saya punya anak namanya Yusuf. Anak saya namanya Yusuf, anak angkat saya. 11 bintang tuh dia. Emaknya punya 11 anak, 11-11 nya hafal Quran. Lah nih anak lulus dari Darul Quran, fisikanya 10, matematikanya 10, biologinya 10, kimianya 10, 10. Kita juga bingung jadi gurunya. Siapa yang ngajarin dia? Oh kerjaannya ngapal Quran. Ini si Yusuf. Bu, separuh dari anak-anaknya ya, teman saya itu Ibu Wiwi namanya, separuh dari 11 udah pada jadi dokter. Yusuf kemudian ke UI, setengah main ke UI, berangkat ke Warsawa, Polandia. Dia mendapatkan gelar doktor di Polandia dan mengajar kelas-kelas eksak di Polandia sambil bikin rumah tahfiz di Polandia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lihat, kalau Yusuf ini terus dia mujahadah, dia bangun sebelum johor. Ya, johor itu mah gua, bangun sebelum johor. Gua mau nyindir lu gak enak. Gimana lu pintar? Bangun subuhnya 6, sholat zuhur 2:30. Saya mah sholat zuhur sama asar Pak Ustadz, satu wudu. Iya, bener. Sholatnya di akhir zuhur, di awal asar, cakep dan bener dah. Bagaimana Allah mau datang? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Pengen tahu apa kata Allah? Ente pengen tahu apa? Pengen ngerti apa? Semuanya ada di Allah Jalla Jalaluh.
Dan dia pakai kosakata maha guru. Di surat yang pertama Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu maha guru. Di antara terjemahannya bukan cuma Tuhan doang semesta alam, bukan. Rabb itu artinya maha gurunya semesta raya. Kita datang ke tukang cuci, kita datang tukang jahit, kita datang ke tukang kue, kita datang ke tukang bengkel, kita datang kemana pemilik ilmu, belum tentu dia mau ngajarin, kecuali di buku khusus. Tapi sama Allah, apa kata Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Kamu tiru para nabi. Siapa yang ngajarin Sulaiman bisa mengerti wa ulimna tayr, bagaimana dia bisa mengerti bahasa burung? Aku yang ngajarin, kata Allah. Maka bahasanya Nabi Sulaiman ulimna, utina, ulimna. Aku dikasih, aku diajari. Yang namanya nyari, mau nyari di mana? Tapi kalau dianterin lo, tinggal nerima. Beneran ini. Kita ini yang hidup ya dengan gen dari bapak ibu kita. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jagoan 40 malam sholat malam gak putus, kecuali head. Ini baris depan nih, set. Juga begini nih yang hitam, yang hijau, yang merah, pakai cendol ini, pakaiannya macam-macam. Ya, segaris nih, 40 malam sholat, nggak putus-putus sholat malam, nggak putus-putusnya kemudian sholat duha. Tapi karena kita ini gennya beda-beda. Ibu kita apa, bapak kita apa? Ada yang bapaknya tukang daun, ibunya tukang wajik. Anaknya nggak ngerti nih jadi apaan. Ini semua bahan ada. Allah tinggal ngidupin doang. Dihidupin nama dia. Ntar tiap orang jadi beda-beda. Makanya di pesantren Allah, saya punya murid namanya Torik. Harvard sampai manggil-manggil dia. Harvard manggil dia, sini. Lah kita mau daftar jangan di Harvard, di UI belum tentu kita diterima. Itu baru UI yang I-nya 1, UII lagi yang I-nya 2, ada yang I-nya 3 lagi, UI itu makin panjang itu. Kita yang dalam negeri aja gempor-gempor minta diterima. Torik ini masih bocah ini, begitu kuliah dipanggil sama Erasmus di Belanda, sini ke Belanda. Siapa yang merintah? Allah. Kullun lahu qanitun. Sini Torik, karena engkau udah lulus dari SMA aja masih Daud. Ini anak puasanya Daud. Ini anak sholawatnya 1000 sehari. Ini anak hafal Quran. Setiap bulan diusahain hataman dia, kalau bego mah. Ini anak pintar. IELTS mentok, TOEFL mentok. Gara-gara IELTS sama TOEFL mentok, dari Erasmus ke Leiden, dari Leiden ke Harvard. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Lah, ada anak tahfiz Quran, kok bisa kuliah di Harvard? Dia dengan bangga mengatakan seperti ayahnya, seperti saya Yusuf Mansur, kok kamu bisa ke Harvard? Apa jawabannya? Daud ayah. Itu rahasianya. Dengan bangga dia mengatakan sholat malam ayah. Itu rahasianya. Torik ngejaga pandangan ketika di Belanda. Di Belanda susah ayah untuk menjaga pandangan. Tapi Torik ngejaga pandangan. Karena itu kemudian Harvard manggil dia. Dari mana itu judulnya? Ini belum kita cerita Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Terus ayat berikutnya, 2 ayat berikutnya cerita tentang ilmu, nggak main-main. Kata Allah apa? Kamu bodoh, aku yang jadi gurumu. Kamu nggak tahu, aku yang akan ngasih tahu. Kamu pengen tahu apa? Aku yang pernain. Luar biasa. Makanya ulama-ulama zaman dulu bertaburan ilmu. Lah bagaimana dengan kita hari ini? Karena kita bertaburan maksiat, hijab, ilmu harus dipelajari dengan susah payah. Lah Sulaiman cuma timbang bersyukur doang, ditambahin nama Allah. Bukan cuma ilmu burung,
ilmu semut ditambahin sama Allah. Semut ditambahin. Kenapa dia bersyukur terus? Bener loh Pak. Oh pikir-pikir ya. Ini bukan ngagungin diri sendiri ya. Saya punya certified Cisco. Sampai budak lo cari sono ustadz yang punya Cisco certified. Hah? Zaman dulu Oracle juga cerita tentang database. Oracle certified. Dan saya dengan izin Allah Jalla Jalaluhu bukan cuma punya sertifikat Cisco sama Oracle. Izin Allah nih, saya bahkan sama adik kandung saya bikin kemudian perusahaan training yang ngajarin Oracle sama Cisco, di mana customer diantaranya adalah Indosat, Telkomsel. Kau pikir-pikir ya, kok bisa ya anak jembatan 5 ngajarin Cisco? Kok bisa anak jembatan 5 ngajarin router? Lalu pada tahun 1900 berapa ya? 2000 lah. Tahun 2000-2001 saya naik ke gedung-gedung. Saya naik ke gedung-gedung di kawasan Sudirman, Tamrin, Kuningan, naik kemana? Ke Ethernet dia. Gue masang kerimping zaman masih mainframe. Terus kita betot dari Singapura Citrix mainframe. Ay, kalau pikir-pikir ya, kita anak yang belajarnya Nahul Wadi nggak nyampe Alfiyah tuh. Jurmiyah paling mentok tuh nggak nyampe Alfiyah. Kitab fikihnya juga nggak kayak Doni. Nah, Tibang Safina begitu doang. Nggak yang gimana-gimana juga. Tapi kalau saya pikir-pikir, kok bisa ya gue bisa punya ilmu begini gimana ya? Ternyata setelah saya pikir-pikir, jangan-jangan karena saya dari maghrib sampai isya ngaji, maghrib isya ngaji dari umur segini sampai segini. 92 saya baru berhenti tuh. Dari kecil tuh, maghrib isya. Dari kecil sampai tahun 92 baru keluar. Ketemu si fulan, 3 minggu, seminggu jalan. Tinggal ngikut kursus apa? Tinggal ngikut namanya sertifikasi, dapat. La ilaha illallah. Bisa kayak begitu coba. Untung saya punya banyak dosa ini. Kalau enggak gue kepintaran. Ih serius Pak. Bapak punya anak bilang sama dia, tutup mata lu, tutup kuping lu dari maksiat. Terus ibadah lu kencengin. Baba bakal ngeliat lu ilmuwan abad ini. Dari mana jalannya? Nggak perlu tahu Pak. Tiba aja dia nongkrongin kipas angin aja gitu. Pak saya punya teman Riyadho 40 hari Pak. Riyadho 40 hari. Mulai minggu kedua dia dipaksa sama Allah melototin kipas angin. Ini rumahnya panas, jadi dia pelototin kipas angin. Kebetulan kipas angin itu stroke. Kipas anginnya salah urat, petek. Jadi nggak muter-muter. Dia bisa muter tapi nggak bisa kanan kiri. Itu setiap dia Riyadho, dia duduk di situ. Diperhatiin dia sampai masuk 40 hari yang kedua, masuk 40 hari yang ketiga, kemudian dia menemukan satu kumparan di kondeknya kipas angin. Begitu dibuka, dicopot, ini yang mengantarkan dia kemudian menjadi miliarder. Kalau kita pikir-pikir kipas angin apaan ya? Tapi lu coba aja lu duha, ambil 08, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 12. Allah datang tuh. Allah datang. Dibikin tuh mukanya tuh zet gitu, cuman ke kipas angin doang. Mula-mula nggak ada apa-apa ya Pak. Tapi dia datang lagi. Kemudian dia copot itu mangkoknya, dia copot itu kondeknya tuh si kipas angin, udah dibuka, ceng. Dia liatin, pap, ketemu yang namanya tangsen. Dengan ilmu gerindaan dikit digerinda nih tangsen, sat. Tangsen inilah yang mengantar dia menjadi pemasok hampir seluruh tiang listriknya PLN. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Coba itu. Kan tiang listrik tuh, bukan tiang listrik, apa namanya? Menara Eiffel tuh, tower. Itu kan ada bentangannya tuh.
Nah begitu bentangannya ada yang gede-gede tuh, itu tangsen tuh. Lu hitung aja sih Indonesia ada berapa itu. Lah barang 98 ribu jadi 2 juta di tangan dia dengan izin Allah. Satu dan 7 jutaan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ada nenek-nenek bu, udah masuk TV tuh. Udah saya masukin TV. Namanya siapa gue lupa, udah kelamaan. Ini nenek-nenek umur 58 tahun. Gue mau nanya sama lu pada, nenek-nenek umur 58 tahun sekolah bisnis kira-kira di mana yang nerima dia? Gue mau tanya nih, 58 tahun nenek-nenek mau belajar bisnis. Ya boleh sih, ya tapi coba di mana? Puyeng kali gurunya juga. Begitu daftar, udah bau minyak angin, bau remason, bau balsam. Tapi dia beli tuh ilmu pakai apa coba? Cuman pakai 4 surat. 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk. Ini orang miskin semiskin-miskinnya di Gorontalo. Miskin kuadrat. Kenapa kuadratnya? Bodoh. Merasa nggak bisa apa-apa. Lah anak cucu mantu juga bodoh juga, miskin juga. Ngelihat saya di TV. 4 surat zaman itu tuh, 4 surat Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk dibaca sama dia. Apa dia bilang? Pengen tahu apa yang terjadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh iya, saya baru ingat namanya, Leli Kemiri. Coba di googling Leli Kemiri Yusuf Mansur. Coba pisang, masih ada kagak tuh? Ibu bapak yang dirahmati Allah, tahun berapa saya lupa, penerbangan ke Gorontalo, pang berangkat akhir tahun. Begitu terbang akhir tahun, tanggal 1-nya itu pesawat nggak ada. Jadi begitu tanggal 1 saya balik pulang, ada nggak? Ada. Leli Kemiri ada. Itu ceritanya beneran, agak bohong itu. Ada orang di situ. Ada nggak orangnya? Itu YouTube apa? Iya YouTube itu orangnya tuh. Itu nenek-nenek yang menguasai 2 pulau, Gorontalo sama Sulawesi Tengah. Hah? Allah tuh kalau udah datang begitu modelnya. Jadi saya dari mana tahu ceritanya? Saya terbanglah ke Gorontalo. Saya tablik akbar, 70.000 orang pada hadir pada saat itu. Tanggal 1-nya pulang. Begitu tanggal 1 pulang, pesawatnya kagak hadir. Dikasih tahu nih sama panitia dari gubernur, Ustaz Yusuf Mansur, mau nggak pesawat nih jangan ke Jakarta, Surabaya dulu kalau nggak salah tuh. Tapi itu juga adanya sore. Ya, udah kehendak Allah saya bilang. Kita tawakal aja udah. Tapi ini jam 9 masih lama banget saya bilang. Jam 8. Ya mau gimana? Itu bandara sesepi-sepinya. Terus saya jalan-jalan ke Doni. Jalan-jalan bandara. Begitu jalan-jalan ada satu nenek-nenek di depan. Dia langsung bilang begini sama saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya udah tahu Allah bakal ngirim Yusuf Mansur gitu. Saya bingung. Ada nenek-nenek nih jagain gue nih. Jadi dengan yakinnya Pak, dia bilang Yusuf Mansur bakalan ke rumah saya. Rupanya pesawat saya nggak jadi berangkat pulang karena ada doa dia. Ajib. Jadi dia ngelihat Yusuf Mansur nih di baleho. Nggak ada tulisannya pilih saya, nggak ada. Balehonya baleho ngaji ceramah. Terus dia yang ngamalin Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, kretek hatinya timbul gede banget. Waduh, guru saya Yusuf Mansur bakalan datang ke Gorontalo. Tapi saya nggak mau datang. Ini pasti bukan buat bupati, ini pasti bukan buat gubernur, ini pasti buat saya, kata dia. Karena Yusuf Mansur berhak atas cerita ini. Itu dia bilang. Jadi dia sengaja nggak mau datang zikir malam tahun baru karena dia masak buat saya Pak. Begitu yakinnya dia kalau saya datang buat dia dan bener itu pesawat nggak jadi terbang.
Terus saya dengerin baik-baik, rumahnya udah kayak istana. Dan dia bawa ke hadapan saya bacaan Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk yang tulisannya Latin. Coba itu. Ini ibu-ibu nggak mungkin nggak ada yang nggak bisa ngaji, nggak mungkin. Ini orang saking pengennya bisa ngaji Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Mulk, dia tulisannya bukan Arab tapi dia cari yang Latin. Jadi kalau tulisannya itu kita bacanya Yasin, dia emang kagak, dia baca ya Asin. Ya untung aja dia punya guru. Tapi dia kasih tahu, Ustaz, saya nggak pakai Quran, nggak ada Latinnya. Saya dicariin sama anak saya, nih di print, dilaminating, dan dia jalanin 3 bulan berturut-turut. Tiba-tiba ada yang muncul di depan pintu dia, nanya begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya kalau mau mesen kemiri bisa sama ibu. Kemiri, orang ini mesen namanya orang. Ini si ibu bingung, kemiri apaan? Saya nggak ngerti apa-apa. Gorontalo ini pulaunya kemiri. Ibu nggak tahu kemiri gimana? Orang Gorontalo kok nggak tahu kemiri? Akhirnya orang ini ngajarin si ibu ini, taktok nih, hidir nih yang datang. Bentuknya apa? Ya lu coba aja jajal sholat malam nggak putus. Saya bilangin segini, saya maksiatnya banyak. Kadang-kadang ada yang datang ke rumah saya, Tatu udah tahu belum lu? Bakal begini, bakal begitu bang. Dari mana abang tuh? Belum tentu yang datang tuh abang. Belum tentu, bisa jadi Allah kirim dia. Sebagaimana Allah bilang, kama arsalna fikum rasulah minkum. Luar biasa. Dari nggak ngerti kemiri sampai ngerti kemiri. Akhirnya kemudian apa kata cerita Bu Leli itu di, terlalu denger baik-baik cerita gua. Itu bukan cerita bohong, cerita diri sendiri. Itu sampai dia bisa nyewa pesawat cuman buat ekspor. Coba ting. Di mana ceritanya umur 58 tahun, di mana? Ada pelatihan di mana? Lo nanya sama lurah. Gue nenek 58, gue pengen bisa bisnis. Apa kata lurah? Lu ngaji aja husnul khotimah. Aduh, mentang-mentang lurah jebolan tebu irang. Orang pengen belajar bisnis, dia kata ngaji aja, udah bawa tanah pengen ngaji. 58 masih diajarin sama Allah, dan jaraknya nggak ada 7 bulan nih. Dan ilmunya nafi' jiddan, manfaat banget, full manfaatnya. Coba tanya main sekolah bisnis, lulus bisnis, lu punya sekolah, lu nyari-nyari kerjaan. Kenapa? Karena yang berdiri di hadapan lu bukan Allah Jalla Jalaluh, tapi manusia. Lagi kuliah nggak ada berjamaah johornya, lagi kuliah nggak ada cerita asar berjamaahnya, lagi kuliah maghrib ditabrak, padahal segitu kuliahnya di kampus-kampus Islam. Laga doang S2, laga doang S3. Tapi begitu kita masuk masjid, segerombolan orang masuk, padahal itu udah mau masuk Isya. Terus kita tanya, ini luar biasa, belum Isya udah pada datang. Belum maghrib. Keren-keren S2, S3 tapi ditinggal sama Allah. Apa kata Allah? Aku nggak mau yang begini. Dia mau ilmuku tapi dia nggak mau diriku. Coba. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Ayo sih, ayo. Tukang sate 15 tahun dagang sate, nggak ada perubahan, nggak ada yang ngajarin. Dia ngeliat saya di TV, cuman suratanya, lidahnya kayak yang bener-bener nggak ada tulang deh mah. Ngomong apanya gampang aja. Mau kaya gampang, mau jadi orang gede gampang, mau beli mobil gampang, mau beli rumah gampang, mau apa aja gampang. Tapi lama-lama dia bilang, kalau emang orang lain pada gampang, kenapa gua enggak? Berarti gue emang nggak ngelakuin. Dilakuin lama si tukang sate. Apaan? Ya sederhana aja. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia rubah. Follow the line, ikutin garis. Follow the light, ikutin cahaya. Takwa, ikutin aja udah.
Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ntar ketemu treknya. Nah kalau kita jauh, subuh bukan cuman ketinggalan, kagak sholat. Johor bukan cuman kelupaan, emang kagak sholat. Oh jauh itu bos, jauh sekali tuh. Tuh mah dia punya ilmu banyak juga, dianggap nggak laku dah. Ini tukang sate, dibenain gitu-gitu aja, kelihatannya kayak nggak ada apa. Sholat subuh, namanya dia punya kebisa, dia jadi imam. Lama dia bilang dia nggak jadi imam, jadi imam. Jadi sekali dia masuk ke jalan Allah ada di garda paling depan. Johor, asar, maghrib, isya, imam. Kemarin makmum telat. Telatnya telat banget, sampai kadang-kadang sholatnya di mana? Di depan dia punya ruko yang dia itu nggak jelas, karena kasihannya orang yang punya ruko aja. Bayangin Ji, dia bisa sholat maghrib, sholat isya di depan ruko yang dia numpang. Jadi ada bengkel, ini dia punya gerobak satenya. Nah, dia sholatnya di situ, bukan kamu sholat. Siapa di antara kita yang gampangin sholat mulai kayak gitu? Makanya hidup lu tuh berat, susah. Kerjanya yang gampangin Allah. Dipanggil sama Allah nih, hayya 'alas shalah. Saya emang enggak, mampir aja. Mau kemarin mah isya, lah gua masih Doni juga datang, masih dipanggil sama Allah, gua enggak. Nah lu pada ngaji ada yang belum sholat isya, ngaku lu. Alhamdulillah kalau udah. Tapi kan ini jadi masalah bro. Ada orang kita yang ngaji sampai tengah malam, sampai jam 1, sampai jam 2, udah subuh tinggalan. Nah, mana yang lebih penting? Harusnya ilmu nganterin kita sama yang punya. Ilmu nganterin kita sama yang punya. Lah kalau ilmu ngentengin yang punya, gimana ceritanya? Si tukang sate miara begini doang. Kalau tadinya Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma lantas jalan. Enggak, dibikin anteng aja. Astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La, dibikin enak. Berdua amin punya jagat, masa nggak mau? Kita kadang suka betah banget kalau duduk sama orang kaya ya. Lah ini sama yang maha kaya, lu nggak betah berarti lu nggak kenal, gitu aja. Lu betah banget duduk sama Ganjar, sama Prabowo, sama Mas Anies, betah banget calon presiden. Lah ini sama yang maha kuasa lu nggak betah. Bawaannya pengen narik mau kena aja, mau kena. Pantatnya panas aja itu buat sholat. Coba lu yang masih pada muda bikin anteng, waduh, gua nggak ngerti deh lu pada jadi apa besok, nggak ngerti gua bener. Saya nih yang begini doang, ya Allah Ji, ampun dah dosanya. Alhamdulillah, 2008 Ferrari saya punya, Mustang saya punya, Lamborghini saya punya. 2008 aja orang pasti pada miskin itu. 2008 gua udah punya, gua taruh di lemari itu semua. Enggak, gua nggak taruh di parkiran. Kecilan dibengong, cakep banget tuh bengongnya cakep. Apa kata dia? Gua nggak ngerti ngomong. Imam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si tukang sate begitu doang. Dia rapi serapi-rapinya. Sampai kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tuh, berarti itu ilmunya illa bima syaa. Mau nyari kemana kalau Allah nggak mau ngasih?
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Pimpin doa Allah. Kayak orang nggak peduli sama dagangannya, kayak orang nggak peduli. Akhirnya dia punya tabiat baru. Datang sebelum maghrib orang udah pada ngantri, tapi dia nggak buka. Ntar aja. Gue mau rapi-rapi dulu. Awabin disikat sama dia, awabin disikat sama dia. Waduh, rugi lu pada kalau nggak awabin. Perjalanan nanti hari akhir panjang. Terus amal kita apaan? Padahal kalau kita awabin 6 rakaat habis maghrib, pahalanya 12 tahun kita dianggap ibadah nggak ada putus-putusnya. Kan sayang kalau ditinggal. Ramadan ini dong, gue jalan habis maghrib. Ayo begitu mau jalan, ya gue masa nggak ambil nih awabin, ambil dulu awabin. Kalau orang udah dia 2 rakaat, tinggal tambah 2 rakaat awabin, 2 rakaat awabin, bisa 2 rakaat taubat, bisa 2 rakaat hajat, pokoknya 6 rakaat aja habis sholat maghrib. Itu standarnya setara dengan ibadah dan amal soleh, kagak ada putusnya 12 tahun. Kalau 12 tahun itu setiap tahunnya ada ibadah haji, dia seperti ibadah haji 12 kali. Kalau setiap malamnya ada sholat malam, sholat malamnya orang paling top di dunia ini, maka dia seakan-akan sholat malam selama 12 tahun setiap malamnya. Bila sholat duha itu mentok sintaya asyara rakaatan, maka dia seperti sholat duha 12 rakaat selama 12 tahun tiap pagi. Nah, tukang sate dia sholat awal, orang pada ngantri makan sate sama sop kambingnya. Mana nih orang nggak muncul-muncul. Terus begitu dia muncul, layani. Begitu isya, enak aja dia bilang, kalau emang bisa bakar sendiri. Kalau emang pada lapar, ambil aja yang pada tersedia. Ada nasi, ada gulai, ada tongseng, ambil sendiri. Saya mau sholat, enteng banget. Dia kagak kunci itunya, apa lacinya, nggak ada kunci. 15 tahun Ji, berharap belas kasih dari yang punya bengkel supaya jangan diusir. Tapi ketika dia melakukan itu, dia dapat belas kasihnya yang maha pengasih. Belas kasihnya yang punya bengkel doangan, bikin dia dagang 15 tahun kagak bayar. Bagaimana belas kasihnya Allah Arhamur Rahimin? Kayak apa? Kayak apa sih? Setelah 2-3 bulan dia ngejalanin yang begitu aja. Kita kalau ngeliat baba haji kita nih, kalau kita ngeliat orang-orang tua kita, bisnisnya apaan coba? Tapi asal mau nembok nggak pakai bunyi, nembok. Asal mau naikin lantai 2, naikin. Lah kita yang jadi anak mantu, berisiknya minta ampun. Ntar ada yang suruh pela dari pinjol, ada yang suruh pela dari leasing, ribut aja lo, berisik. Engkong lu pada kerjaannya cuma bangun malam. Begitu doang kerjaannya, tapi tanah nambah, bini juga nambah. Oh kita pikir-pikir dagang cuma 2 geronjong doang, kelapa aja, cuma kelapa doang, nggak pakai nambah juga lagi, nggak segitu, emang laku udah pulang. Tapi bininya 4, serumah lah, gue bingung itu. Lah kita ini yang pada jago-jago pada cerai-cerai. Nah Pak, ini bagaimana ceritanya? Konsep lu kayak apa nyari rezeki? Oh beda-beda. Guru-guru kita, orang-orang tua kita cuma guru ngaji, tapi anaknya ke Yaman, ke Madinah, ke Kairo. Nah kita yang pada pinter-pinter berdiri di pintu kedutaan, berdiri di pintu Kemenak, berdiri di pintu orang yang pada ngasih lah anak orang Jawa tua zaman lu main jalan-jalan aja tuh. Bagaimana ceritanya? Karena Allah yang membimbing dia. Allah yang membimbing dia. Cakep begitu. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Begitu udah jalan 3 bulan dengan izin Allah ke Doni dan semua kawan-kawan ketua MWC, apa sebutannya, Cinere, Masya Allah, sholli wa sallim barik alaihi wa alihi, dan semua teman-teman yang dirahmati Allah. 3 bulan ternyata dia fi zimmatillah, fi dzillillah, di dalam lindungan dan pengawasan Allah, muraqabatillah. Allah bilang kepada Nabi Nuh, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Ayo Nuh, bangun, bikin bahteramu bi'ayunina,
dengan pengawasan kami. Jadi kita bangun dunia kita dengan pengawasan Allah. Asal Allah nengok kita sholat, Allah nengok kita sholat, Allah nengok kita sholat, Allah nengok kita ngaji, Allah nengok kita ngaji, Allah nengok kita ngaji. Setiap Allah datang yang dilihat punggung kita, anak-anak muda nih, yang dilihat sama Allah punggung kita. Kenapa? Karena kita udah sholat sunnah wudu, syukur wudu, sebelum lagi itu azan kita yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ada yang lain. Kita berdua amin punya rumah Baitullah. Karena itu kemudian kita cepat banget diundang ke Baitullah asli sono di Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah, saya ngomong kayak orang bener aja nih ya. Tapi emang lumayan lah, rada bener nih. Udah rada tobatan ya. Takut kita, takut. Saya kalau udah jam 1 nggak bisa tidur, gue tembusin aja. Mendingan gue tidur ntar habis subuh dah. Tidur bentaran sejam 2 jam. Ntar kalau kita nggak tidur sampai jam 2, zaman dulu mah kita ngentengin bener. Ibu-ibu nih mulut nih, ya Allah bikin sakit Allah. Bener loh. Hah? Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Yaelah, udah asar lagi aja. Lu gila lo. Allah manggil, diledekin loh. Yaelah. Untung sekarang udah nggak ada sinetron ya. Coba dulu zaman sinetron, ingat. Lu ngambil wudunya kapan? Kalau iklan. Iya bener. Begitu iklan baru ngambil wudu. Itu juga mending langsung sholat. Enggak, duduk lagi. Sholatnya kapan? Kalau iklan lagi. Ya Allah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Datang nih Ar-Rasyid. Siapa Ar-Rasyid? Allah ya Rasyid. Dan Pak, gitu kata satu pelanggan. Emang gak mau dagang di depan? Gitu. Depan mana? Depan sih. Oh itu tanah seablak-ablak. Iya. Emang punya bapak? Punya saya. 15 tahun dengan pengasih yang punya bengkel, dia bisa dagang 15 tahun tanpa ada bayaran apa-apa. Dan itu udah luar biasa. Dia ketetesan dari rahmannya Allah. Dia ketetesan dari rahmannya Allah. Wajar nggak ketika dia datang kepada yang Maha Rahman dapat 4.000 meter nggak beli. Dan nih orang nggak ada ilmunya. Gue mau ngasih tahu nih mereknya apa, dia belum bayar sama gue juga. Biarin ntar gue bisikin aja judul nih mereknya apaan. Ini cuma cerita doang, nggak ada kirimannya ke gue ini dia. Ji nggak ngerti ilmu food court, Ji nggak ngerti caranya ngebakar roti. Yang dia ngerti itu cuma ngebakar daging. Tapi Allah ajarin dia punya food court, semua didagangin sama dia. Dan wasilah yang ngajar nih yang punya tanah. Dan bisa-bisanya ngasih tanah bilang begini, 3 tahun dipur nggak usah bayar apa-apa. Coba. Begitu udah waktunya, apa kata yang punya tanah? Dibeli aja, ngangsur 7 tahun bisa. Coba. Hah? Coba itu begitu ceritanya. Di mana lo jalur kaya 3 bulan lo jaga sholat malam, di mana jalur kaya? Lo nabung Ji, sampai peot lo baru berangkat haji lo. 20 tahun, 30 tahun, bukan sih kita ngeledekin. Jangan milih jalur itu, kelamaan. Milih jalur yang super track, langsung Tanah Abang. Lumayan loh. Kemarin cuma kontrakan. Dan sekarang ke Tanah Abang. Abang disuruh sama Mama Haji beli Zam-Zam, beli korma. Apa katanya? Mau ada walimatus safar. Lah kita baru aja Yasinan doang, baru aja Ar-Rahmanan doang. Lah udah disuruh ke Tanah Abang. Di tengah jalan kita cekikikan aja. Ya Allah, orang sampai ke tanah suci kita Tanah Abang doang ini. Terus kata malaikat apa? Hus, kamu tungguin apa yang terjadi entar. Min berapa gitu. Kita dipanggil Mama Haji. Lo mau pergi umrah? Ya Allah Mama Haji. Allahu Akbar. Ya lo nabung ya. Mati. Ya Mama Haji mah kirain mau dibayarin. Iya, mantu gua atuh nggak pergi, lakinya juga nggak pergi, duitnya udah ada. Saya bilang sama dia,
Boleh emak kasih sama tukang cuci kita sama lakinya. Terserah emak. Ya udah buat lo sama laki lo. Oh. Jalur ini yang mesti kita cari, jangan nabung. Makanya gua aja lu punya duit berapa kasih sama Doni aja sono biar jadi an-nasyid. Benar. Ini nggak ada yang bocikin kayaknya. Lu tahu gue yang ceramah lo ya? Siapa yang ceramah? Mansur. Oh jangan dibawa cincinnya. Saya suruh copot. Mesem kali cincinnya. Hah? Pengen anak soleh-soleh betul tidak? Apa harganya cincin? Lepas aja. Ih mana sini? Lu nggak ada makanya lu berani ngomong. Nah, lepas aja. Ini jalur cepet sih. Lu mau kaya nggak? Jangan bilang ya saya mah segini-segini aja. Orang yang jawabnya saya mah segini-segini itu dia udah capek pengen jadi kaya nggak kaya-kaya. Makanya jawabannya ya saya mah begini aja nggak apa-apa. Bukan lu udah capek pengen jadi kaya nggak bisa-bisa. Nah gue tanya lu mau jadi kaya nggak? Mau serius ini. Ini kemarin naik motor naik apaan? Lu jangan bohong lu. Ada di rumah motornya ada? Ada? Jawabannya panjang amat, ada apa kagak? Ada. Itu motor yang dikasih sama Doni, sama kayak Doni. Hah? Berani kagak? Saya mah gak ada mikir. Sama Allah mikir. Mudah, jangan. Jalur nabung mah lama. Situ mau tanah harga 30 juta. Tiap bulan nabung 3 juta. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Berapa bulan kebeli itu tanah? Mana yang jago matematika? Ini tanah 30 juta harganya. Lu punya duit 3 juta. Lu nabung tiap bulan. Berapa bulan lu kebeli? Berarti belum pernah beli tanah lu. Mana ada? Belum yang 10 bulan udah laku tuh tanah. Betul gak sih? Kadang-kadang baru 4 bulan istri keguguran. Mesti diambil tuh duit. Nggak pernah nyampe. Sekalinya nyampe apa kata dia? Udah lain harganya. No. Jadi gimana caranya? Injek aja tuh duit ceder gitu. Punya duit 3 juta. Gimana caranya beli tanah 30? Allah bilang jangan yang 30, yang 3 miliar aku kasih. Gimana? Sini kasihkan padaku. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dikasih sama Allah. Ini jalur begini. Nah kembali pada ceramah kita, udah mau tutup nih, udah mudahan. Kalau mau kemudian ya anak kita mencapai pada peradabannya, nih ilmunya mau disokong ameng namanya ketakwaan sama iman jadinya. Dia tidur malam hari. Lah bisa-bisanya ketika tidur diajarin ilmu kimia. Sanggup nggak Allah begitu? Sanggup. Apa? Kayak kita. Nih temenannya sekelas Aminuddin. Punya majelis zikir, Masya Allah. Sholli ala Muhammad. Batiknya udah kayak bupati aja udah. Padahal. Antum dalam. Dan ibu bapak juga jangan khawatir. Tadi saya bilang ibu Leli Kemiri itu 58 umurnya. Diajarin tuh sama Allah jadi orang sekaya-kayanya. Begitu saya panggil ke Antep, saya panggil ke TPI, udah nambah dagangannya. Jualan telur antar pulau, jualan beras antar pulau. Bercanda nih orang. Sekali ngapalin Ji, bukan pakai kapal laut, pakai kapal charter. Dia cerita-cerita ekspor. Ya Allah. Makanya kalau orang maksiat tambah bodoh udah. Lu gelap dah udah. Tiap malam kerjaan yang googling. Iya kalau yang di googling yang bagus-bagus, yang di googling yang begitu-begitu modelnya. Ya gimana mata lu bisa ngelihat kebenaran? Punya kuping kalau nggak dengar berita baru gatel aja. Lu punya info apaan? Lu nanya sama orang info apaan? Selawat tuh 1000. Bener dah.
Sejalan-jalannya cuma belajar nusuk doang, nusuk. Tapi sekali dapat orderan seragam TK mau gitu. Ya mau aja. Ya udah nih ada sekabupaten Tangerang. Allah kalau udah mau ngasih ilmu sama ordernya sekalian, nggak bakal dibikin pusing kita. Bener sih. Yang kelihatan kayak main-main ya. Nanganin pakaian TK. Ya, bismillah aja. Ya udah kan, sekabupaten Tangerang. Ada orang sujud, minta sama Allah apa? Minta supaya bisa ngeberangkatin 10.000 orang. Kan kayak bercanda ya. Apalagi tambah bercandanya apa? Tambah bercandanya, nih orang nggak pernah ngeliat paspor. Paspor kayak apa aja dia nggak pernah tahu kayak apa. Boro-boro visa, boro-boro tiket, boro-boro pernah umroh. Tapi dia ngeliat di TV. Saya Yusuf Mansur ngomongnya kayak begitu. Sekali minta kayak Sulaiman. Gitu. Sekali minta gede kalian begitu. Jadi begitu dia doa, ya Allah, saya pengen ngeberangkatin 10.000 orang. Namanya siapa? Kak kalau nggak salah. Ada juga udah ada di YouTube itu ceritanya, kisahnya ada. Kak Bro travel. Iya benar. Ini dia. Ini nomornya ada tuh, gua kasih situ nih. Pak, ini orang bodoh sebodoh-bodohnya, miskin sing disiplinin. Tapi dia datang ke yang maha ilmu, yang maha berilmu, dan yang maha kaya. 3 tahun berturut-turut didapuk oleh pemerintah sebagai salah satu agen travel terbesar di Indonesia. Karena setiap season minimal 10.000 beneran dia berangkatin. Ini orang nggak kayak ibu-ibu, tahu Mekah, tahu Madinah, minimal pernah sekali dah. Ini enggak, ini orang saya bilang paspor aja dia nggak tahu. Tapi sekali dia datang kepada Allah Jalla Jalaluhu, datangnya ngetrek, nggak putus. Sekali sholat dari setengah tiga. Coba itu hasilnya. Makanya lahir kemudian Imam Ghazali. Kemudian ulama-ulama yang terkini juga masih banyak mempunyai teringak ketulungan. Ahli ilmuwan, ketua majelis ilmunya Eropa, itu ulama. Pernah datang ke pesantren ngasih $10.000. Ulama jadi ketua majelis tinggi ilmuwan Eropa. Siapa yang namanya lupa? Zalbur atau apa, dekat-dekat gitulah namanya. Dia cerita kebiasaan dia apa? Manakiban aja, burdahan gitu. Kayak kita orang maulid, dia kerjanya maulid. Tapi kan kalau udah Allah udah mau minterin ji, jalurnya tuh peradaban, makanya an-nasyin didoain lah. Anak-anak sebelum dikasih tahu ilmu, Asmaul Husna dulu. Gitu. Khataman Quran dulu. Kelihatannya kayak ngambil waktu belajar kan dia. Antara jam 9 sampai setengah 10 dia istirahat. Tapi kalau istirahat setengah jam dia nggak bisa duha. Jadi dimundurin masuknya. Keluarin jam 9, tapi ntar masuknya jam 9.45. Kenapa? Karena 15 menit nih buat pada sholat duha. Begitu dijajal di satu madrasah aliyah alma mater saya, 90% pada diterima di perguruan tinggi negeri. Lah sebelumnya pada belajar mati-matian 50% juga nggak ada. Begitu di tracking begini model satu hari selalu ayat ngapalin 90%. Bahkan ada 12 anak madrasah aliyah negeri yang tembus ke Kairo. Pada zaman itu madrasah aliyah negeri jarang. Jarang. Oh sekarang memang banyak jalan deh. Tapi zaman dulu saya pengen nyari jalan 2010 ke bawah. Saya datang tuh ke alma mater saya. Woi,
Alia, lu Alia, nggak ada sholat duha. Bagaimana ceritanya? Ayo, jam 11.30 bunti Johor. Kenceng banget tuh. Energi 12 anak, sekarang 2 diantaranya lagi menempuh pendidikan doktoral di Al-Azhar Kairo University. Gitu-gitu doang tuh, pengpok kayaknya kayak kagak ada judulnya. Usalli sunnatul duha. Pagi-pagi ini anak muda, jangan orang tua terus yang bangunin tarhim. Ente anak muda nih, bangunin. Allahumma shalli wa sallim. Anak muda yang bangunin. Zid wa an'im wa tafaddal wa barik li jalalika wa kamalik. Itu anak muda. Ini mah yang bangunin ngomong, bangun. Hampir waktu. Ambil alih lu jadi pengusaha, ambil alih lu jadi orang hebat, ambil alih lu jadi gubernur, ambil alih lu jadi apa tahu, ambil alih depan. Besok lu kalau sholat udah ada imam di depan, lu depan imam. Maaf aku di depan. Jangan sampai kalah itu. Ntar Allah yang datang. Bentuknya apa? Kita serahkan sama Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman asli ibu pengen minta belajar komputer, nyari kemana gurunya, nyari kemana? Bapak pengen bisa ngebengkel, nyari kemana kursusannya? Ibu pada pengen bisa kue, ngejahit, bikin ini, bikin itu, kemana nyari gurunya? Sekarang saya kasih tahu gurunya itu Allah langsung. Subuhnya aja ditarik lebih awal, Johornya juga ditarik lebih awal dikit supaya ada sholat sunnah syukur wudunya, ada tahiyatul masjidnya. Udahannya entar-entaran dikit supaya ada ba'diyahnya. Asar juga begitu, naik dikit tuh tarik gitu 4 rakaat qobliyah asar. Saya emang nggak ada 2 tuh, nggak ada 4. Kenapa? Ada hadisnya. Kalau sholat asar qobliyahnya 4, lu disayang sama Allah. Gitu doang tuh. Pas jalan-jalannya Pak Lurah datang, woi mau ikut kursus kue kakak? Memang gimana? Ini lagi ada menteri apa lah, ngumpulin tuh sejalan-jalannya. Yang mana belum tentu teman-teman itu adalah alam syahadah, belum tentu. Bisa jadi teman-teman ibu kursus kue itu semua malaikat Allah lagi nyaru. Namanya alam malakut, ada 3 kelompok malaikat, murdifin, munzalin, musawimin. Ini iklan buat pengajian berikutnya. Ini kita belajar tentang malaikat ini. Ini iman yang udah dilupain sama orang. Iman kepada malaikat dilupain sama orang.
Padahal ini malaikat bisa dikasih sama Allah. Allah yang nurunin malaikat. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni kami. Kami mau rizkimu, enggak tahu dan enggak mau dirimu. Kami mau ilmu, nggak tahu nggak mau dirimu. Ya, kadang-kadang kayak engkau yang kami pikirkan dengan romantisme tauhid kami, ya Allah, romantisme iman kami. Kami ngebayangin seperti engkau berdiri di depan masjidmu, di depan rumahmu, dan bertanya kepada para malaikatmu yang ada di sekelilingmu. Wahai para malaikatku, apakah engkau tahu siapa orang yang melintasi rumahku? Malaikat bilang, nggak tahu ya Allah. Sampai engkau yang memberitahu. Itu dia mencari rizkiku. Apakah dia mengenal aku? Kata Allah kepada para malaikatnya di dialog romantisme iman, romantisme tauhid. Siapa dia? Dia adalah orang yang mencari rizkiku. Apakah dia mengenal diriku? Allah langsung menjawab, dia tidak mengenal diriku. Kalau dia mengenal diriku, dia kesini dulu. Karena di sini yang punya rezeki. Wahai para malaikatku, kubiarkan dia mencari rezekiku tanpa diriku. Kubiarkan dia mencari rezekiku tanpa hidayahku. Kubiarkan dia mencari rezekiku tanpa pertolonganku. Aku nggak mau ngasih tahu dia. Aku nggak mau nunjukin dia. Dan bahkan aku nggak mau ngasih apapun pada dia. Wahai para malaikat, tolong balik. Satrukuhu, aku akan tinggalkan dia dan tak peduli. Ya Rob, jangan sampai kami jadi orang yang seperti ini. Allah nanya lagi sama anak muda. Malaikat ditanya nih anak muda, tuh anak muda siapa? Nggak tahu ya Allah. Tuh dia lagi nyari ilmu. Apa dia tahu aku yang punya ilmu? Kayaknya nggak tahu. Kalau tahu mau kayak tadi dia mampir ke sini kepada engkau yang maha memiliki ilmu. Iya betul. Jadi apa yang dia cari kalau aku nggak redo, apa yang dia cari kalau aku nggak mau, apa yang dia mau cari kalau aku tidak mau memberi. Ya Allah, jangan jadikan saya, kita semua orang yang kayak begitu. Kita ditanya pada mau sehat, ini orang pada mau sehat apa gagak? Kata malaikat, enggak. Tahu dari mana engkau? Kalau orang ini nggak pada mau sehat lah, engkau datang nggak ada yang bangun. Padahal katanya kakinya keseleo, kakinya suka kesemutan. Ini kalau pada bangun pada susah bangunnya. Ya Allah datang ntar malam, Allah bisa bener-benerin tuh kakinya, apa yang dibener-benerin. Tapi kata malaikat apa? Ya dia nggak pada mau. Ya sudah, ayo kita pulang. Ayo kita balik. Ya Rob, jangan sampai begitu. Kita mau utang lunas, amin betul. Kita pengen kemudian kaya, betul, amin. Kita pengen kemudian anak soleh-soleh, amin. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Maka ya Rob, kenalkan kami ya Allah kepada dirimu, supaya kami mengenalmu, mau mendekatkan diri kami padamu, dan meminta padamu lalu engkau memberikan pada kami keberkahan. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan kami ya Allah yang engkau kehendaki. Kayak apa yang engkau kehendaki ya Allah? Saya Yusuf Mansur meminta padamu ya Allah agar kau bertanya pada malaikatmu. Wahai para malaikatku, engkau kenal orang yang di sop satu itu siapa? Enggak tahu ya Allah. Allah melihat punggungnya jamaah semua. Allah melihat nih punggungnya suami ibu. Allah melihat anaknya ibu. Itu turun ke masjid nih. Orang laki yang dilihat punggungnya. Allah nanya nih kepada para malaikatnya, siapa dia? Enggak kenal ya Allah. Dia hambaku, dia lagi minta kerjaan. Dia hambaku, dia lagi minta jodoh. Dia hambaku, dia pengen anaknya sekolah tinggi. Dia hambaku, dia pengen rumah. Dia hambaku, dia pengen bisnis. Dia hambaku, dia lagi repot. Dia hambaku, dia lagi susah. Dia hambaku, dia lagi banyak hinaan. Wahai para malaikat, catat, aku udah berikan kepada dia sebelum dia bangun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ya Allah, engkau jadikan kita begitu, amin. Engkau jadikan kami seperti itu. Begitu Allah datang ke rumah kita lagi di pojokan. Kita lagi di pojokan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Wahai para malaikat, kau kenal siapa dia? Enggak. Dia adalah seorang istri yang merindukan anak. Sudah berapa tahun dia menikah? Menurut catatanmu ya Allah, udah 8,5 tahun. Catat buat dia, aku rela buat dia punya anak. Kalau bisa Allah datang ke sepertiga malam, itu udah rapi, udah duduk di atas sejadah. Jadi begitu Allah lihat kita, yang dilihat tuh kita lagi ngaji, sehingga Allah lihat, tuh kamu kenal siapa dia? Wahai para malaikat, kok nggak kenal? Ini orang biasa, tapi pengen anaknya jadi ustad. Udah catat nih, anaknya jadi anak angkatnya Habib Umar. Allah bisa nih, Allah bisa nih. Bukan anak siapa-siapa, tapi Habib Umar bilang, saya bawa anak ibu ke Yaman. Bisa. Ya Allah, jadikan kami yang seperti itu. Jangan jadikan kami kalau engkau panggil lari mulu sana sini sana sini sana sini. Dikirnya dikit, ngomongin orangnya banyak. Jangan jadikan kami yang seperti itu ya Allah. Bakhil, pelit, nggak mau sedekah, kerjaannya maksiat, hina terus tiap hari. Jangan ya Allah. Jadikan kami orang-orang mulia di sisi ma'akiramil bararah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabnal masir. Allah berikan redha buat guru saya, guru kita semua, guru kami yaitu untuk anak ini, dan buat siapa yang buka majelis-majelis ilmu, berikan ya Allah bukan cuma ilmu, tapi berikan ketakwaan dan iman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم في سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.